Oke coy, kembali dengan channelku Anissa Maiti. Kali ini aku akan mereaction dari gelap kartu SpongeBob SquarePants. Yang kemarin itu kan kita sudah mereaction Scuba Divers yang telah gugur di mana itu, di rumahnya siapa kemarin itu, saya lupa. Nah, setelah ini kita akan mereaction dari gelap lagi, dari nanti lagi channel ya. Jadi ya guys ya, gak tau ini apa gitu loh guys, saya lupa. Nah, nanti kita akan mereaction sesuatu ya guys ya, pasti bakal kalian wah gitu, apa yang ada gitu kan. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa omong-omong lagi, kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita langsung aja ke video. Oke guys, jadi ini yang kita akan reaction. Kenapa aku kok gak pakai handset? Karena nanti suara videonya jadi kecil, suaraku makin besar ya guys ya. Oke, kita banyak cincong, kita langsung reaction aja ya. Gelap yang pernah ditemukan. SpongeBob SquarePants. Serial satu ini ternyata tidak hanya menyelipkan jokes dewasa untuk penontonnya, tapi mereka juga memiliki sesuatu yang kelam untuk disajikan pada anak-anak. Seorang fan teori setelah menemukan sebuah sekte sesat yang secara mengejutkan hadir dalam serial ini. Sebuah sekte yang mungkin akan mengejutkan siapapun yang menyadarinya. Bersiaplah. Lalu takut ya. Seorang YouTuber yang kini dijuluki dengan istilah The SpongeBob Guy karena dedikasinya membuat beragam teori konspirasi dari serial SpongeBob. Nah, bawa ada hello banyak banget anjir. Dari beberapa teori yang dia buat, ada sebuah teori yang menurut kita ini serem banget. Jika menurut kalian teori Mrs. Puff atau teori evolusi adalah yang terseram, maka teori sekte ini mungkin bisa lebih seram. Karena tidak ada yang menyangka jika serial ini menyelipkan sesuatu yang gelap banget. Oke, dari tadi kita ngomongin kayaknya sekte ini sih, yang apa itu? Ini sih, terada. Mana kamu ini? Kayaknya ini sih, kamu gini kayak ini. Kamu gini bukan kalau begini nih. Ini gak sih? Ini gak sih? Kalau kamu kayak gitu. Kamu mungkin ini kayaknya ini ya. Aku tarik ini tentang sekte sesat. Sekte sesat apa sih sebenarnya? Yang logo sekte sesat ini, yang dimaksud adalah Goofy Goober, sekte sesat pemuja alien. Terdengar konyol, tapi tonton sampai akhir bahwa ini bukan hanya teori biasa. Goofy Goober tidak banyak dibahas dalam serial ini. Mungkin hanya beberapa episode saja yang benar-benar melibatkan Goofy Goober, sekte sesat pemuja alien. Terdengar konyol, tapi tonton sampai akhir bahwa ini bukan hanya teori biasa. Goofy Goober tidak banyak dibahas dalam serial ini. Mungkin hanya beberapa episode saja yang benar-benar melibatkan Goofy Goober sebagai tempat yang menyenangkan untuk anak-anak di sana. Goofy Goober memang terlihat seperti tempat makan ice cream yang menyenangkan, namun ternyata mereka memiliki sebuah misi mengerikan untuk para pelanggannya. Sekte alien sesat, Heaven's Gate. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Goofy Goober, kita harus tahu dulu sekte sesat apa yang dimaksud dalam teori ini. Biar nanti pembahasannya jadi nyambung gitu guys. Nah, sekte yang dimaksud adalah sekte sesat pemuja alien. Sumpah, ini nggak bohong. Di dunia nyata beneran ada dan gak main-main loh. Sekte sesat ini telah memakan korban jiwa sebanyak 39 orang. Saat ini kita sering mempertanyakan atau bahkan menyepelekan keberadaan alien di luar sana. Satu-satunya alasan adalah karena tidak ada satupun bukti yang memperkuat keberadaan mereka. Berpuluh-puluh tahun para ilmuwan mencoba untuk berkomunikasi, namun hasilnya selalu nihil. Tidak ada jawaban dari manapun, walaupun para ilmuwan telah berusaha sekuat mungkin untuk menjangkau mereka. Walau keberadaannya masih dipertanyakan, mengerikan. Sangat mengerikan. Puluhan orang di San Diego, California, Amerika Serikat malah menganggap bahwa alien benar-benar ada sebagai entitas yang sangat tinggi, bagaikan Tuhan. Bahkan orang-orang ini menyangka alien tersebut dan meyakini bahwa suatu hari nanti alien akan datang ke bumi dan membawa mereka ke surga. Seriusan deh, ini nggak bercanda karena sekte ini benar-benar ada. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi bernama Heaven's Gate atau Gerbang Surga. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa cari sendiri di internet tentang Heaven's Gate. Bahkan sudah ada salah satu production house yang membuat film dokumenter tentang organisasi ini. Apa yang membuat Heaven's Gate begitu fenomenal sehingga dibicarakan banyak orang bahkan dijadikan film dokumenter? Alasannya adalah satu, 39 anggota termasuk ketua dari organisasi ini memutuskan untuk bunuh diri massal pada Maret 1997 silam. Ini otaknya nih di mana ini?
Kok gini nih? Para korban dinyatakan Berdiri. meninggal setelah mereka diketahui memakan obat anti kejang bernama fenobarbital secara berlebihan. Hah? Tidak hanya itu, What? mereka juga menutup kepala mereka dengan plastik sehingga terjadi asfiksia, sebuah kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen. Ya bayangin aja, kepalanya ditutupin pakai plastik, gak bisa nafas itu pasti. Kenapa mereka bisa senekat itu? Ya tadi, Macam gara-gara tak betul pandangan je mereka budak yang ni. meyakini bahwa suatu hari nanti alien akan muncul dan membawa mereka menuju surga. Gak mungkin lah. Organisasi ini didirikan Loh. pada tahun 1974 dan memiliki puluhan anggota dari beragam latar belakang. Aneh banget tahu, orang-orang yang ikut organisasi ini justru orang-orang pintar karena kerjaannya tuh ada yang jadi asisten medis, editor, programmer, konsultan komputer, pemilik butik dan beragam pekerjaan bergengsi lainnya. Pada tahun 1995, terdapat sebuah berita yang menggemparkan bagi masyarakat, khususnya organisasi ini. Komet. Berita tersebut menyatakan bahwa tahun 1997 nanti akan ada sebuah komet yang melewati bumi. Komet tersebut diberi nama Komet Hale-Bopp. Orang-orang pada antusias, apalagi komet ini kemungkinan bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun tidak ada yang lebih excited dari organisasi Heaven's Gate. Mereka sangat antusias karena menganggap bahwa komet tersebut adalah alien yang akan datang ke bumi dan membawa mereka ke surga. Mereka begitu yakin akan hal ini, sehingga ketika tahun 1997 itu datang, komet Hale-Bopp benar-benar melewati bumi dan itu dimanfaatkan oleh 39 anggota organisasi untuk pergi ke surga dengan cara bunuh diri. Ya, ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan di mana ketika beberapa orang menikmati indahnya komet Hale-Bopp, malah puluhan orang lain memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kasus Heaven's Gate ini sangat viral kala itu dan menjadi perbincangan banyak orang. Dengan meninggalnya ketua atau pimpinan organisasinya, maka berakhir pula lah keberadaan dari Heaven's Gate. Sebanyak 39 orang konyol karena meyakini bahwa alien segera datang untuk menjemput mereka menuju surga. Lantas, apa hubungan antara sekte sesat alien ini dengan Goofy Goober? Nah, Alex Bell meyakini bahwa Goofy Goober adalah Heaven's Gate di universe SpongeBob. Tidak banyak orang yang tahu bahwa toko es krim tersebut menyimpan sebuah misteri yang sangat besar. Misteri Goofy Goobers. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Goofy Goobers dalam serial SpongeBob sangatlah mirip dengan sekte Heaven's Gate di dunia nyata. Dalam season terbaru SpongeBob, serial ini pernah membuat sebuah episode yang cukup janggal dan membuat orang-orang mulai mempertanyakan eksistensi dari toko es krim satu ini. Episode tersebut berjudul The Goofy Newbie yang tergabung dalam season 12, tepatnya episode 258B. Dalam episode ini, Patrick akhirnya bisa diterima kerja di Goofy Goobers dan layaknya tempat kerja yang lain, Patrick disuruh untuk menonton video company profile atau video pengenalan perusahaan. Dalam video tersebut sebenarnya tidak ada yang aneh, isinya sama seperti video company profile yang lain. Video tersebut menjelaskan tentang bagaimana Goofy Goobers bisa terbentuk, hingga apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan saat bekerja. Everything seems normal, semuanya tampak normal, hingga kalian menyadari sesuatu yang aneh. Saat video tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh karyawan, terdapat satu poin yang aneh. Karyawan di sana, dalam video tersebut, harus melaksanakan 3 hal penting, di antaranya, 1. Selalu bersih saat bekerja. 2. Harus bekerja dengan baik. 3. Harus percaya pada extraterrestrial atau alien. What? Coba kalian perhatikan cuplikannya. What the fuck? That you, our newest employee, now have the privilege to work for. We only ask that you 1. Saya practice good hygiene. 2. Maintain good work habits. And 3. Believe in extraterrestrials. Ini adalah sebuah peraturan yang sangat aneh. Buat apa pula karyawan harus percaya pada extraterrestrial atau alien? Coba kalian perhatikan. Dalam scene ini, pesawat terbang berbentuk es krim ini didesain layaknya sebuah UFO atau piring terbang. Pesawat itu melayang di atas toko Goofy Goobers. Heaven's Gate tadi disebutkan bahwa mereka meyakini adanya alien dari luar angkasa. Kemudian dalam scene ini, si penemu Goofy Goobers lantas masuk ke dalam UFO tersebut dan dibawa entah kemana. Nah, ini yang bikin merinding. Kalian ingat kan tadi, salah satu doktrin dari Heaven's Gate adalah mereka meyakini bahwa suatu hari nanti alien akan datang dan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Doktrin ini benar-benar divisualisasikan dalam episode ini. Apakah benar Goofy Goobers ini sebenarnya merujuk pada sekte Heaven's Gate ini? Pada awalnya, orang-orang mengira bahwa kemunculan UFO es krim itu hanya sebuah jokes random semata. Tapi harusnya kalian bisa mempertanyakan kenapa mereka memilih jokes tersebut. Bukti Goofy Goobers sebenarnya adalah sekte. Apa?
Ketika sebagian orang menganggap bahwa itu hanyalah sebuah random jokes biasa, Alex Bell meyakini bahwa sebenarnya SpongeBob benar-benar memberitahu kita bahwa scene ini merujuk pada Heaven's Gate. Oke, kalau misalnya Goofy Goobers adalah sebuah sekte, adakah bukti yang mendukung teori ini? Tentu saja ada. Alex Bell telah menonton semua episode SpongeBob yang memunculkan Goofy Goobers dalam ceritanya. Di sini kita akan melihat beberapa hal yang biasanya ditemukan dalam sekte dan secara mengejutkan ditemukan juga dalam toko es krim Goofy Goobers. Pertama, ciri-ciri dari sekte adalah menanamkan kecintaan pada anggotanya. Biasanya, sekte tersebut berusaha untuk menanamkan kecintaan anggota pada sekte itu. Salah satunya dengan cara merubah identitas. Setidaknya, para anggota memakai pakaian atau atribut dari sekte tersebut. Hal ini bisa kita temukan dengan mudah di Goofy Goobers. Apakah kalian menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke dalam kedai es krim tersebut harus mengenakan atribut yang diberikan oleh Goofy Goobers? Biasanya kan kalau restoran biasa ya, hanya karyawan atau orang-orang yang bekerja di sana saja yang menggunakan atribut. Tapi di Goofy Goobers, itu nggak cuma karyawannya aja, tapi semua pelanggannya juga harus mengenakan atribut Goofy Goobers. Hal ini membuat orang yang datang ke sana merasa disambut atau memunculkan perasaan dimiliki. Pelanggan merasa lebih diapresiasi. Padahal kenyataannya itu adalah siasat dari Goofy Goobers supaya pelanggan nyaman dan lambat laun masuk ke sekte alien tersebut. Selain itu, coba kalian perhatikan lagu atau theme song dari Goofy Goobers. Bener, punggung gua sakit. Punggung gua sakit. Lirik lagu tersebut sangat sederhana, namun sangat provokatif. Lagu ini seolah mengisyaratkan bahwa aku, kamu, dan kita semua adalah Goofy Goobers. Kalian pasti pernah mengikuti sebuah organisasi di mana organisasi itu memiliki sebuah lagu untuk dihafal oleh para anggotanya. Nah, di sini kasusnya sama, di mana Goofy Goobers sengaja mengajarkan lagu tersebut layaknya Heaven's Gate pada para anggotanya. Kedua, ciri yang kedua adalah brainwash atau mencuci otak. Setelah berusaha menanamkan kecintaan pada setiap anggotanya, baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencuci otak. Sebisa mungkin, apa saja yang ada di organisasi itu harus menancap kuat di dalam diri anggotanya. Dan ini bisa kita temukan dalam film panjang SpongeBob yang pertama yang dirilis pada tahun 2004. Dalam salah satu scene, 2004 ya? Gue kira 2023 loh. kita bisa melihat SpongeBob dan Patrick yang tidak tahan untuk menyanyikan lagu Goofy Goobers ketika mereka mendengar musik dari lagu tersebut. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka sudah ditanamkan rasa cinta yang luar biasa pada sekte Goofy Goobers ini. Yang bikin merinding, dalam scene ini bukan hanya mereka yang telah tercuci otaknya, bukan hanya Patrick dan SpongeBob, tapi ada dua ikan lain yang akhirnya tidak kuat untuk menyanyikan lagu dari Goofy Goobers itu. Ini tentu sudah menandakan bahwa Goofy Goobers jaringannya sudah sangat luas. Bahkan ikan yang tidak kita kenal ini bisa mengetahui lagunya. Ciri yang ketiga adalah adanya sesembahan alias pemujaan. Kalau kita sebagai umat yang beragama, hanya Tuhan yang kita sembah. Heaven's Gate menyembah alien. Lalu sekte Goofy Goobers menyembah apa? Maskot kacang ini, guys. Dalam beberapa scene, anak-anak yang sedang memakan es krim begitu sangat antusias dan excited ketika melihat maskot kacang ini. Tidak hanya itu, dalam film panjang pertama SpongeBob, Patrick dan SpongeBob bahkan menggunakan kata worship atau memuja yang merujuk pada maskot kacang Goofy Goobers itu. Bahkan yang lebih merinding, Alex Bell menemukan sebuah game SpongeBob di mana dalam game tersebut terdapat sebuah koin yang dengan jelas diberi gambar maskot kacang Goofy Goobers. Dan kalian tahu apa yang tertulis dalam koin tersebut? In Goofy we trust, atau pada Goofy kami percaya. Kalimat ini merujuk pada semboyan Amerika Serikat yang dalam dunia nyata sebenarnya berbunyi In God we trust, atau pada Tuhan kami percaya. Tapi dalam game ini, kata God diganti dengan Goofy. Terdengar sesat bukan? Apakah kalian cukup yakin bahwa Goofy Goobers sebenarnya adalah sekte tersembunyi dalam universe SpongeBob? Ciri yang keempat, sekte pemujaan sesat biasanya memiliki doktrin yang akan disampaikan pada para pengikutnya. Jika tidak melalui ceramah atau pidato, doktrin tersebut biasanya dapat disampaikan dengan buku. You see, dalam salah satu spin-off SpongeBob terdapat sebuah detail adegan yang cukup mencurigakan. Spin-off tersebut berjudul The Patrick Star Show yang fokus ceritanya pada Patrick. Saat Patrick sedang memakan es krim Goofy Goobers bersama temannya, kita melihat penjual es krimnya sedang membaca sebuah buku yang covernya itu adalah es krim.
Nah, ini terasa janggal karena ya, buat apa penjual es baca buku tentang es? Maksudnya, coba kita bandingkan dengan Squidward. Saat ia sedang tidak terlalu sibuk bekerja, Squidward memilih untuk membaca buku yang menghibur, misalnya majalah hingga buku tentang klarinet. Tapi penjual es krim ini malah membaca tentang ice cream. Ini sama seperti anggota Heaven's Gate yang membaca buku tentang doktrinnya tentang Heaven's Gate. Karena Goofy Goobers ini memang asalnya adalah pembuat es krim, maka yang dibaca oleh penjualnya juga es krim. Jangan-jangan itu bukan buku sembarangan. Percayalah, ini semua hanyalah permulaan karena yang lebih gelap baru saja dimulai. Bawa. Gimana? Oke, jadi sampai di sini aja untuk konten hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk lihat channel ini apakah ada video baru apa tidak. Oke? Sampai sini aja ya guys ya. Besok kita akan melanjutkan teman krim yang kemarin aja guys ya. Oke? Thank you.